Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk mendampingi anak-anak solih solihah generasi umat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda, pada awal periode pembelajaran ini, kami ingin mengajak ayah dan bunda untuk melihat arah dan tujuan pembelajaran Akademi Ilmu Al-Quran agar ikhtiar pendidikan yang kita lakukan bersama memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mencetak generasi yang beradab, berilmu, dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Materi ini disusun dengan memohon bimbingan dan pertolongan Allah. Ayah bunda, kami di Akademi Ilmu Al-Quran ini bersungguh-sungguh meniatkan mencari ridha Allah, menginginkan, berharap pada Allah agar anak-anak yang kami didik ini nantinya akan menjadi pemuda-pemudi pemakmur bumi ini. Langsung saja saya akan mempresentasikan rencana program pembelajaran Akademi Ilmu Al-Quran periode pembelajaran Januari hingga Juni 2026. Pendahuluan, mengajarkan adab sejak dini itu sangat penting karena adab membantu anak mengenal Allah dan menumbuhkan akidah tauhid dalam hati mereka. Dari adab itu sendiri, anak belajar bahwa setiap sikap dan perbuatan harus dilakukan karena Allah dan sesuai dengan perintahnya. Kebiasaan beradab yang ditanamkan sejak kecil akan membentuk anak yang taat, berakhlak baik, dan memiliki iman yang kuat, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Materi akan kami bagi 4 tahapan. Tahapan pertama yaitu fondasi hati dan iman, yang isinya menata arah sebelum perilaku. Kemudian di tahapan kedua, adab ilmu dan sumber hidup, menguatkan arah belajar dan petunjuk hidup. Di tahap ketiga, adab dalam keluarga dan diri, membentuk karakter dan kontrol diri. Kemudian di tahap keempat, adab sosial dan lingkungan, mengajarkan hidup bersama orang lain. Ya, di tahap pertama, fondasi hati dan iman, ada adab niat, yang kedua adab kepada Allah, dan ketiga adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di adab niat, kenapa adab niat itu duluan? Ya, karena semua adab dan amal dimulai dari niat. Pesan inti untuk anak didik ialah kita jadi anak baik bukan supaya dipuji, tapi karena Allah. Kemudian fokus pembelajaran pada adab niat yaitu niat karena Allah, ikhlas dan jujur, dan amal kecil tapi niatnya besar. Kedua, adab kepada Allah. Setelah niat, kenalkan kepada siapa hidup ini ditunjukkan. Pesan inti yang akan disampaikan kepada anak didik kita ialah Allah yang menciptakan, menjaga, dan memberi kita segalanya. Fokus pembelajaran pada adab kepada Allah ialah 1. Taat kepada Allah, 2. Cinta dan takut kepada Allah, 3. Sholat, doa, dan bersyukur. Materi ketiga yaitu adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak perlu tahu siapa teladan akhlaknya. Nah, hal ini akan kita tanamkan kepada para santri, siapa teladan terbaik yang akan ia ikuti. Kemudian, adab kepada Rasulullah SAW. Pesan inti yang akan kami sampaikan kepada para santri ialah, kalau mau jadi anak baik, ikuti Rasulullah SAW. Jadi kami ikhtiar menanamkan kepada para santri sejak dini bahwa sebaik-baik akhlak, sebaik-baik contoh, sebaik-baik teladan ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fokus pembelajaran di adab kepada Rasulullah ialah 1. Mencintai Rasulullah, 2. Bersolawat kepadanya, 3. Meniru akhlak Nabi seperti jujur, lemah lembut, sabar, dan lain-lain. Tahap kedua, adab ilmu dan sumber hidup, yaitu menguatkan arah belajar dan petunjuk hidup. Pada tahap ini terbagi menjadi 3 materi, yaitu adab kepada Al-Quran, adab kepada guru, dan adab bermajelis ilmu. Adab kepada Al-Quran
Al-Quran adalah pedoman hidup anak muslim. Pesan inti yang akan disampaikan kepada para santri ialah Al-Quran bukan buku biasa, tapi pesan Allah untuk kita. Fokus pembelajarannya yaitu menjaga mushaf, membaca dengan hormat, dan mengamalkan isi Al-Quran. Kelima yaitu adab kepada guru. Allah izinkan ilmu sampai karena guru. Itu yang akan kami tanamkan kepada para santri. Pesan inti yang akan disampaikan kepada para santri ialah ilmu tidak akan masuk ke hati yang tidak beradab kepada guru. Fokus pembelajarannya ialah mendengar dan menghormati guru, tidak membantah dan mendoakan guru. Keenam, adab bermajelis ilmu. Anak belajar bagaimana bersikap saat menuntut ilmu. Pesan intinya yaitu ilmu itu mulia, maka cara duduk dan mendengarnya pun harus mulia. Keenam, fokus pembelajaran yaitu duduk tenang, 2 tidak ribut, ketiga bertanya dengan sopan. Tahap 3 yaitu adab dalam keluarga dan diri, membentuk karakter dan kontrol diri. Ada 2 materi yaitu adab kepada orang tua dan adab kepada diri sendiri. Materi ketujuh adab kepada orang tua. Relasi paling dekat dan paling diuji. Nah, ayah bunda, anak dan orang tua adalah relasi yang paling dekat dan paling diuji. Maka materi ini penting sekali kami sampaikan kepada para santri sejak dini. Pesan inti yang akan disampaikan kepada para santri ialah ridho Allah ada pada ridho orang tua. Fokus pembelajarannya yaitu 1. Taat dan sopan. 2. Membantu orang tua. 3. Tidak membentak. 8. Adab kepada diri sendiri. Anak harus belajar menjaga dirinya. Nah, ini salah satu ikhtiar kita agar anak-anak kita tuh tidak mudah terkena bully, yaitu mereka tahu adab kepada dirinya sendiri. Anak harus belajar menjaga dirinya. Pesan intinya yaitu tubuhmu, hatimu, dan waktumu adalah amanah. Fokus pengajarannya ialah 1. Menjaga kebersihan, 2. Mengendalikan emosi, 3. Menjaga waktu dan kehormatan diri. Tahap 4. Adab sosial dan lingkungan, mengajarkan hidup bersama orang lain. Yaitu ada 2 materi, pertama adab kepada teman, kedua adab berkaitan dengan masjid. 9. Adab kepada teman, latihan akhlak di dunia nyata. Mengapa seperti itu? Jadi begini, ayah bunda, anak-anak kita ini ketika di depan orang tuanya maupun di depan gurunya, kadangkala mereka itu jaim, menjaga-jaga, tidak menampilkan apa adanya. Tetapi ketika di depan temannya, itulah dia yang apa adanya. Jadi tepat sekali latihan akhlak di dunia nyata adalah kepada teman. Pesan inti untuk anak didik di adab kepada teman yaitu teman adalah ladang pahala atau ladang dosa. Ya, di sini kita tanamkan agar anak-anak berbuat baik kepada teman dan tidak berbuat buruk kepada teman. Fokus pengajarannya ialah 1. Tidak mengejek, 2. Saling menolong, 3. Memaafkan dan berbagi. 10. Adab berkaitan dengan masjid. Nah, ini puncak adab di tempat ibadah. Kenapa puncak adab? Karena di tempat ibadah itu ada orang tua, ada teman, ada majelis ilmu. Jadi banyak adab yang akan diterapkan di tempat ibadah. Pesan inti yang akan disampaikan kepada para santri ialah masjid adalah rumah Allah, maka harus dijaga dengan adab. Fokus pengajarannya ialah tenang di masjid, menjaga kebersihan dan menghormati jamaah dan imam. Adab berkaitan dengan masjid ini sangat penting sekali disampaikan karena
di masjid sekitar kita itu masih banyak sekali anak-anak, bukan anak-anak kecil, bahkan anak-anak remaja usia SMP itu sholatnya masih main-main gitu. Jadi kita berharap kepada Allah anak-anak AIQ ini bisa menjadi contoh adab bagi teman-teman sekitarnya ya, terutama ketika di masjid tidak ada lagi yang bermain-main, yang ribut gitu. Terlepas anak kita bisa sholat dengan baik atau tidak, paling tidak ketika di masjid itu anak-anak dapat dengan tenang mengikuti imam. Baik bunda, di periode pembelajaran AIQ Januari hingga Juni 2026 yaitu materi yang akan disampaikan. Pertama, adab niat, kedua adab kepada Allah, ketiga adab kepada Rasulullah SAW, keempat adab kepada Al-Quran, kelima adab kepada guru, keenam adab bermajelis ilmu, ketujuh adab kepada orang tua, 8 adab kepada diri sendiri, 9 adab kepada teman, 10 adab berkaitan dengan masjid. Catatan penting untuk para guru dan untuk kita semua, untuk orang tua juga khususnya. Pertama, adab itu didahulukan sebelum ilmu. Kedua, lebih banyak contoh dan praktik, bukan ceramah panjang. Ketiga, gunakan kisah Nabi dan sahabat. Keempat, fokus pada pembiasaan bukan hafalan. Ayah bunda, berikut saya tunjukkan RPPH Rencana Program Pembelajaran Harian Materi Adab Niat. Satu materi itu dibahas selama 10 kali pertemuan. Bisa ayah bunda lihat bersama-sama. Di hari ke-1, apa itu niat? Hari kedua, penjelasan ulama tentang niat. Terus sampai hari ke-10, itu pembahasannya semuanya tentang niat. Namun, kita buat metode dan materi yang berbeda-beda selama 10 hari pertemuan dengan tema yang sama, yaitu adab niat. Begitu pula dengan materi-materi yang lainnya. Satu materi akan dijelaskan selama 10 kali pertemuan. Bismillah, semoga anak-anak dapat menyerap ilmu yang disampaikan oleh ustadz-ustazah di halakoh masing-masing. Demikian pemaparan rencana program pembelajaran Akademi Ilmu Al-Quran di awal periode pembelajaran Januari hingga Juni 2026. Kami menyadari bahwa keberhasilan pendidikan para santri membutuhkan dukungan dan doa dari ayah dan bunda. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap ikhtiar kita dan menjadikan putri-putri kita generasi yang mencintai, paham dan mengamalkan Al-Qur'an. Akhir kata, mari kita satukan niat dan langkah dalam mendampingi putra-putri kita belajar Al-Qur'an. Semoga Allah menjadikan usaha ini sebagai jalan kebaikan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.